Iya, jadi dalam bulan Ramadan ini kita semuanya ya, eh, terutama adalah yang sudah berpasangan dan di dalam kehidupan keluarga, mari kita kembali lagi kepada mencontoh kehidupan Rasulullah untuk menjaga bagaimana ketahanan keluarga itu tetap menjadi prioritas, karena kalau keluarga itu kemudian menjadi sakinah semuanya dan kemudian sejahtera, maka negara ini akan indeks kebahagiaannya akan meningkat. Iya, karena semuanya adalah dimulai dari kebahagiaan di dalam keluarga dan di antara pasangan harus saling membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kampus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, lancar beribadah dan juga masih tetap semangat sampai di detik-detik terakhir nanti di akhir bulan Ramadan ya. Dan kali ini kita di kajian hadis tetap dari Maliki Podcast. Kita kehadiran salah seorang profesor perempuan yang ada di UIN Malang. Dan kali ini di kajian hadis akan mengangkat satu tema, yaitu tentang puasa dan kesetaraan gender dalam keluarga. Berbicara tentang gender pasti tidak jauh-jauh dari seorang profesor perempuan. Kali ini sudah ada Profesor Dr. Mufidah CHMAG yang akan mengajak kita membahas atau mengulas tentang hadis dengan tema puasa dan kesetaraan gender dalam keluarga. Seperti apa? Langsung saja kita simak bersama. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor yang selalu cantik. Sudah masih lancar nggak, Prof? Untuk puasanya? Alhamdulillah lancar, ngajar juga masih sehat, alhamdulillah. Untuk kali ini kita berbicara tentang puasa dan kesetaraan gender dalam keluarga, Prof. Mungkin bisa disampaikan untuk tema kajian hadis kali ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada dua hadis yang menarik yang seringkali ini sebenarnya sederhana tetapi sering dilupakan. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya, an Ibni Abbas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi dari Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang terbaik perlakuannya terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku. Ya, ini ada dalam Sunan Ibnu Majah nomor 2053. Nah, dalam hadis yang kedua yang senada itu juga disebutkan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari dalam Musnad Ahmad, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaikum. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keimanan yang paling sempurna di antara orang-orang yang beriman adalah dia yang paling baik akhlaknya, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik perilaku terhadap istri kalian. Ini ada dalam Musnad Ahmad nomor 10.247. Nah, dari dua hadis yang sangat mudah difahami sebenarnya, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Kalau kita melihat dari data yang ada di Komnas Perempuan, kemudian juga kita kalau membuka
informasi-informasi di media sosial, kemudian juga di televisi dan sebagainya. Banyaknya kasus-kasus yang sebenarnya itu mudah ya kalau kita mau kembali kepada hadis ini, tetapi itu seringkali kemudian terlupakan, menurut saya terlupakan. Di dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya adalah tugas yang mulia yang diemban oleh seorang suami sebagai, kalau di Indonesia ini masih menggunakan kepala keluarga ya, yang di situ mempunyai fungsi yang cukup penting dalam memberikan perlindungan, kenyamanan, tanggung jawab sampai kepada persoalan nafkah. Tetapi seringkali yang seperti ini kemudian diabaikan ya, persoalan qawwam itu, yang akhirnya terjadilah keluarga yang kemudian tidak harmonis, terjadi percekcokan, kemudian juga kekerasan ya, di dalam rumah tangga, dan terjadi keluarga-keluarga yang broken home. Ya, tidak semata-mata ini adalah suami ya, tetapi kedua belah pihak itu harus bisa menjaga keharmonisan, karena keharmonisan itu bukan given, tetapi keharmonisan itu harus diupayakan. Jadi sakinah itu harus diupayakan. Hanya Allah memberikan potensi dan memberikan jaminan bahwa orang yang setelah menikah itu akan dijamin untuk memperoleh mawaddah dan rahmah. Tetapi semuanya itu akan kembali kepada pasangan itu masing-masing untuk bagaimana merawatnya dengan baik, sehingga di dalam keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan maslahah. Nah, dalam suasana Ramadan ini kita memang perlu untuk merefleksi bahwa selama di luar ya bulan Ramadan yang memang bulan yang berbeda, bulan suci ini, kita merefleksi bahwa apa yang sudah kita lakukan dalam 11 bulan ya, di luar Ramadan itu, dan di saat dimana bulan Ramadan ini tempat untuk melakukan komunikasi yang efektif di antara anggota keluarga, dengan sahur bersama, dengan buka bersama, sholat taraweh dan sebagainya, itu sebenarnya adalah bagaimana kembali kepada mengamalkan hadis ini dengan sebaik-baik mungkin. Jadi dicontohkan oleh Rasulullah sendiri sebagai suami yang baik, kemudian juga sebagai kepala keluarga ya, kalau di dalam konsepnya di Indonesia ini masih kepala keluarga. Beliau adalah orang yang terbaik dalam memperlakukan keluarganya. Jadi itu yang seharusnya di bulan Ramadan ini kita mengkaji kembali ya, untuk menghindari adanya KDRT, kemudian ada perselingkuhan, ada dan lain sebagainya yang itu dapat merusak tatanan kehidupan dalam keluarga. Jadi intinya adalah mari kembali kepada mengamalkan dua hadis Rasulullah ini untuk keharmonisan dalam keluarga. Baik, jadi dua hadis ini kalau yang disampaikan oleh Prof. Mufidah itu bahwa sepertinya ringan gitu ya Prof ya. Cuman ternyata di sekitar kita banyak terjadi KDRT ini sendiri, dan yang dikatakan Prof. Mufidah bahwa sakinah itu bukan given, tetapi sesuatu yang diupayakan ya Prof ya. Lalu bagaimana kemudian seseorang yang memang sudah wataknya itu, apakah bagaimana kemudian dia memang bisa keluar dari watak tersebut, atau memang sudah sekiranya memang sudah tidak mau berubah ya Prof, kalau dari pengalaman yang terjadi? Iya, jadi begini, karena pandangan masyarakat ya masih dari dulu sampai sekarang itu masih tetap, ataupun ada perubahan itu pun juga tidak bisa disebut perubahan yang kemudian total dan
bersih gitu ya, tetapi juga masih ada residu dan sampai sekarang juga kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu masih saja terjadi ya, karena ada semacam relasi yang tidak seimbang atau timpang ya, karena dilihat dari kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual itu pelakunya adalah laki-laki. Dan korbannya adalah perempuan, kemudian juga anak-anak dan anak-anak perempuan. Nah, relasi yang tidak setara ini harus dikembalikan lagi, bahwa semangat kita dalam membangun keluarga itu adalah tujuannya adalah membangun keluarga sakinah, sehingga upaya untuk kesana itu harus dilakukan oleh kedua belah pihak, oleh suami maupun oleh istri dan anggota keluarga lainnya. Nah, pada saat Ramadan ini memang momen yang paling tepat untuk merefleksi bagaimana membangun sebuah keluarga itu seperti yang disampaikan oleh disabdakan oleh Rasulullah itu, bahwa Rasulullah itu adalah sosok yang memberikan contoh bagaimana beliau itu membangun sebuah keluarga itu adalah dengan cara yang cara yang sangat santun ya, dengan istri-istri beliau, kemudian juga tidak ada kekerasan dan juga sangat menghargai istri beliau, dan itu juga diceritakan sendiri oleh Sayyidah Aisyah bagaimana kelakuan Rasulullah ya, akhlak Rasulullah itu adalah beliau adalah akhlaknya adalah Al-Quran gitu. Kemudian beliau adalah suami yang baik, dan kita mencontoh ya bagi suami-suami dan juga istri juga harus bisa mengkondisikan sedemikian rupa, karena kehidupan dalam keluarga itu adalah ada konsep kesalingan. Ya, jadi kalau yang satu baik, yang lain satunya lagi tidak baik, juga tidak akan bisa terwujud keharmonisan. Jadi dua-duanya harus seimbang. Nah ini seperti itu, Mbak. Ya, jadi bukan hanya PR-nya oleh laki-laki saja ya, Prof ya. Iya, harus ada keseimbangan itu tadi ya. Nah, Prof, dari dua hadis ini, jujur bisa jadi sebagian dari kami, dari orang-orang yang sudah berumah tangga itu mungkin tidak sampai menghafal, atau mungkin hampir lupa, atau bahkan mungkin tidak pernah menjumpai hadis-hadis seperti ini, sehingga tidak menjadikan Rasulullah sebagai contohnya, seperti itu, Prof. Apalagi yang sering kita temui di akhir-akhir ini, Prof, adalah pernikahan yang usianya belum matang, Prof. Sehingga kesiapan mentalnya, ilmunya berkaitan dengan hadis-hadis seperti ini juga belum dikuasai. Apakah ini ada relasi antara pernikahan dini dengan KDRT mungkin, Prof? Iya. Jadi kalau hadis ini sebenarnya kan ditujukan pada laki-laki ya. Dan dicontohkan oleh Rasulullah sendiri, dan Rasulullah menyampaikan ya dalam hadisnya itu. Tetapi tidak semata-mata laki-laki yang mesti harus baik, tapi juga perempuan juga harus baik. Jadi ini ada kesalingan. Sesuatu yang baik yang dilakukan oleh laki-laki, kalau kemudian perempuan bisa melakukannya, itu juga sama-sama baiknya. Inilah yang disebut dengan saling mengisi ya, saling mengisi itu. Kemudian kalau dikaitkan dengan kasus-kasus misalnya perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak, ini juga tidak bisa menjamin sebuah keluarga itu menjadi sakinah, karena anak-anak itu belum bisa belum siap ya secara mental untuk menanggung atau melaksanakan hak dan kewajibannya itu dengan baik. Ya, jadi perkawinan itu kan arijal dan anisa ya, bukan adzakaru wal unsa.
Ya, yang arijal dan nisa itu adalah mereka yang sudah memiliki kualitas moral, budaya, dan sanggup untuk melaksanakan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya. Bagi anak-anak ini adalah belum mampu untuk itu, dan ini kan juga terkait dengan penyebab dan akibat-akibatnya. Kalau akibat-akibatnya ya jelas mulai dari pasti akan terganggu ya fungsi-fungsi keluarga, mulai dari fungsi agama, fungsi biologis, fungsi edukatif, ekonomi, kemudian keamanan, kenyamanan, lingkungan dan sebagainya. Saya kira akan terganggu. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah tidak hanya terganggu, tapi kemudian memunculkan KDRT. Terus untuk reproduksinya yang masih belum matang, itu pun juga bermasalah. Nanti akan melahirkan anak-anak yang tidak berkualitas. Kemudian bagaimana dia bisa merawat, mengasuh anak-anak, munculnya stunting. Nah, ini yang di Jawa Timur adalah yang termasuk tinggi ya. Kemudian di daerah Malang ini juga Kabupaten Malang, sehingga memang perlu untuk bagaimana merefleksi di bulan Ramadan ini. Baik, Prof. Jadi itu tadi ada perbedaan antara rijal dan zakar, nisa dan unsa ya, Prof ya. Jadi ada kesiapan yang berbeda. Mungkin kalau lahir sudah bisa disebut zakar dan unsa gitu ya, Prof ya, secara lahir ya. Secara biologis. Oke. Sedangkan ar-rijal itu mempunyai standar-standar yang bisa menunjukkan kesiapan dia untuk. Iya, karena hanya ditujukan untuk manusia, sedangkan kalau ada keruan unsa itu bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan, ya, sehingga tanggung jawab untuk melaksanakan membangun sebuah keluarga yang sakinah itu hanya bisa dilakukan oleh ar-rijal dan an-nisa, manusia itu sendiri ya. Jadi kalau sudah melewati batas KDRT, nah ini antara menuju pada ini yang melakukan KDRT keluar dari ar-rijal dan an-nisa. Itu Prof. Jadi baik, itu tadi penjelasannya Prof Mufida ya. Jadi ada kaitannya seperti itu. Nah kemudian Prof, ketika sudah terjadi kisah KDRT seperti ini gitu ya Prof ya, pasti ini tidak hanya menjadi perkara ar-rijal dan an-nisa itu sendiri, tetapi ada keluarga atau mungkin orang tua dari pihak-pihak kedua belah pihak ini yang ada di samping mereka. Sejauh mana sih Prof mereka, keluarga ini yang dikatakan tadi kesetaraan gender dalam keluarga, ketika sudah terjadi KDRT, sejauh mana keluarga bisa membackup atau bisa turut campur, Prof? Iya, kalau masyarakatnya itu masyarakat agraris, ya misalnya petani, ya yang masih tradisional, keluarga itu satu sama lain masih dalam satu kampung, dalam satu tempat gitu ya. Tapi kalau keluarga itu sudah neolokalitas, masing-masing suami istri itu sudah tidak berada dalam keluarga besarnya, ya misalnya yang satu dari Sulawesi, satu dari Kalimantan, kemudian dia ada di Papua gitu ya. Sehingga semakin kesini persiapan orang untuk melaksanakan perkawinan itu semakin harus diperkuat. Karena memang model keluarga milenial ya itu sudah sebelum milenial lah ya, itu sudah terjadi, dan apalagi sekarang ya ada LDR dan sebagainya. Jadi keluarga masih punya peran yang cukup penting ya, tetapi kalau pasangan itu sendiri adalah orang yang sudah mampu, dewasa, dan juga bisa bertanggung jawab ya terhadap pilihannya untuk berkeluarga, itu akan mengurangi beban orang tua untuk dilibatkan dalam persoalan-persoalan ini. Yang penting adalah bagaimana prinsip-prinsip dalam membangun kesetaraan gender dalam keluarga itu tetap dijalankan. Misalnya yang pertama adalah perkawinan itu kan dilandasi oleh sebuah apa yang disebut dengan mitsaqon ghalidho, perjanjian sakral yang itu adalah tidak hanya sekedar perjanjian yang sifatnya sosial ya, tetapi itu sakral. Kemudian yang kedua bahwa harus menempatkan pada musawah, kesetaraan ya antara laki-laki ya, suami istri itu harus di posisi yang sama, karena kalau
tidak di posisi yang sama, itu nanti akan ada relasi kuasa. Yang di situ kalau relasi kuasa itu bisa dijalankan dengan baik, dengan bijak, nggak masalah. Tetapi kalau itu adalah dipakai sebagai pintu masuk untuk relasi kuasa itu untuk penindasan dan sebagainya, itu sangat berbahaya. Yang paling bagus adalah yang musyawarah, itu yang berkesetaraan. Kemudian ada prinsip musyawarah. Ada prinsip musyawarah sehingga setiap apapun yang dihadapi dalam kehidupan keluarga itu harus diselesaikan dengan musyawarah. Kemudian ada juga muasyarah bil ma'ruf ya. Muasyarah bil ma'ruf itu bagaimana memperlakukan ya satu sama lain, itu adalah seperti apa yang dirasakan oleh masing-masing. Suami akan bisa merasakan bagaimana istri seperti dirinya sendiri merasakan. Nah, kalau ini yang dimaksud, maka mawaddah, kemudian rahmah. Nah, rahmah inilah yang kemudian akan bisa membuka, saling memberdayakan dan saling melindungi di antara kedua pasangan ini. Jadi prinsip-prinsip ini ya, termasuk juga hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, ya saling menjaga, menjaga kerahasiaan, menjaga apapun gitu ya. Dan tidak hanya saling menjaga, nanti dapat kekerasan KDRT tidak mau melapor, bukan begitu, tapi saling menjaga dan juga bermusyawarah jika itu ada perbedaan pendapat atau ada hal-hal yang kurang berkenan di antara keduanya. Dan selalu memperlakukannya dengan pasangannya dengan sebaik-baiknya. Baik. Tadi ya Prof ya, bukan hunna libasul lakum itu tidak hanya sekedar menjaga aibnya ya Prof, tetapi melindungi juga gitu ya Prof ya. Iya, mengkondisikan agar tetap baik-baik saja. Tetap baik-baik saja. Baik-baik saja. Iya, itu mungkin yang kadang-kadang kita salah persepsi. Baik Prof. Nah, kemudian era digital ini Prof, banyak kemudian kita melihat kasus-kasus yang terjadi ketidakramahan suami terhadap istri dan lain sebagainya. Akhirnya memberikan pandangan terhadap ini Prof, masyarakat terutama anak-anak milenial untuk mengundur waktu menikahnya. Kalau zaman dulu usia 20 ya Prof ya, 15 mungkin saya malah 21, sudah ada. 23 punya anak. Nah, Masya Allah. Terus kemudian 42 tahun yang lalu. Tidak kelihatan ya 42 tahun yang lalu. Kemudian mundur Prof di usia 25, 26. Nah, sekarang di usia 30 banyak perempuan yang memilih untuk nanti saja menikahnya begitu, atau mungkin bahkan ada sebagian orang yang tidak masalah tidak menikah karena toh kenyataannya teman-teman yang menikah ya kehidupannya seperti itu gitu Prof. Bagaimana kemudian pandangan seorang Prof Mufidah? Jadi menikah itu pilihannya yang pertama. Tetapi banyak hal yang kita dapatkan kebaikan-kebaikan dari sebuah perkawinan, karena perkawinan itu adalah lahan untuk ibadah. Semua yang kita lakukan kebaikan untuk anggota keluarga, pasangan, itu adalah ibadah. Karena kan mesti ikhlas ya. Ikhlas. Nah, untuk menjaga keikhlasan itu kan satu sama lain harus saling membahagiakan gitu ya. Jadi saling membahagiakan. Untuk menunda atau sama sekali memilih untuk tidak menikah itu sekali lagi itu adalah pilihan. Tetapi anjuran-anjuran untuk melaksanakan perkawinan itu dari hadis-hadis yang lain ya. Itu juga cukup terbukti bahwa perkawinan juga akan membawa hikmah yang luar biasa. Baik. Tetapi perlu diingat bahwa ketika perkawinan itu dilaksanakan, memang ya harus yang bersangkutan itu harus siap. Nah, jadi kalau belum siap maka harus ditunda atau direncanakan dengan baik. Yang penting itu apakah di usia yang berapa 25 atau 30 atau berapa itu relatif ya, karena setiap orang memiliki
perencanaan-perencanaan yang berbeda untuk kehidupannya. Iya, baik. Dan kesiapan mental yang berbeda juga ya, Prof. Itu. Ya. Baik, Prof. Itu saja mungkin pembahasan kita kali ini. Untuk hadis-hadis tersebut sepertinya harus kami pegang kembali. Selalu kami ingat. Tapi mungkin ada satu pesan, Prof, untuk para sahabat kampus berkaitan dengan puasa ini dan kesetaraan gender dalam keluarga, Prof. Iya. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita semuanya ya, terutama adalah yang sudah berpasangan dan di dalam kehidupan keluarga, mari kita kembali lagi kepada mencontoh kehidupan Rasulullah untuk menjaga bagaimana ketahanan keluarga itu tetap menjadi prioritas, karena kalau keluarga itu kemudian menjadi sakinah semuanya dan kemudian sejahtera, maka negara ini akan, indeks kebahagiaannya akan meningkat. Iya, karena semuanya adalah dimulai dari kebahagiaan di dalam keluarga, dan di antara pasangan harus saling membahagiakan. Luar biasa. Jadi besar ya ternyata pengaruhnya ya, Prof. Dari keluarga akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap indeks kebahagiaan negara ini. Baik, Prof. Luar biasa. Terutama bagi kami yang sudah menikah, itu sepertinya perlu sekali untuk diingatkan lagi terkait hadis-hadis seperti ini. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih. Nanti semoga kita bisa bertemu lagi di kajian-kajian berikutnya di Maliki Podcast. Dan itu dia sahabat kampus bersama Profesor Mufidah dari UIN Malang berkaitan dengan puasa dan kesetaraan gender dalam keluarga. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof Mufidah bisa menjadi bekal untuk kita mempererat keluarga kita, menjaga ketahanan keluarga kita yang ada di rumah. Saya Farida sebagai pembawa acara, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.